Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Freddy Ferdiantara, MPM 17754007 dari program studi Agribisnis Pangan. Melemahnya bisnis UMKM di Indonesia akibat wabah Covid. Saat berbicara tentang bisnis, kita sering mendengar istilah UMKM. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Adalah usaha mikro perorangan yang produktif dan memenuhi kriteria yang ditulis oleh undang-undang. Dengan aset maksimal dari usaha ini adalah 50 juta rupiah, sedangkan omset maksimalnya adalah 300 juta rupiah. Lalu apa yang membedakan UMKM dengan jenis usaha yang besar yang lain? Kita dapat mengetahui perbedaan tersebut melalui ciri-ciri. Yang pertama, tempat usaha tidak tetap. Berada di suatu tempat bisa berpindah-pindah. Yang kedua, jenis barang yang dijual bisa berubah sewaktu-waktu karena belum ada SOP yang mengatur hal ini. Administrasi keuangannya masih sederhana. Kemudian kebanyakan belum memiliki legalitas usaha. Belum ada sistematis yang mengatur masalah SDM di dalam badan usaha. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi, jenis UMKM pun semakin berkembang, yang memunculkan beberapa jenis usaha seperti usaha kuliner, fashion, kosmetik, bidang teknologi, otomotif, agribisnis, dan lain-lain. Lalu apa peran UMKM bagi Indonesia? Dilansir dari situs Bappenas, di Indonesia, UMKM memiliki kontribusi atau peranan cukup besar, yaitu perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto, penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat pendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang produktif. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia saat ini berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik pada 2016 menunjukkan besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia, yaitu UMKM menyerap hingga 89,2% dari total tenaga kerja. Lalu UMKM menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja. Kemudian UMKM menyumbang 60,34% dari total PDB nasional. UMKM menyumbang 14,17% dari total ekspor dan UMKM menyumbang 58,18% dari total investasi. UMKM terdengar begitu penting, bukan? Oke, sebelum saya masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit keadaan perekonomian Indonesia saat ini. Awal tahun 2020, perekonomian dunia diguncang dengan munculnya wabah COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan karena berbagai faktor, seperti penurunan kinerja ekspor-impor, konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh tinggi, dan investasi yang tumbuh melambat. Menurut lembaga penelitian Economic Center of Reform of Economics yang memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran minus 2% hingga 2%. Hal ini tidak lain disebabkan oleh wabah virus corona yang saat ini sedang menjangkit Indonesia dan seluruh dunia. Lalu apa COVID-19 itu sendiri? COVID-19 itu sendiri pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Coronavirus adalah sebuah virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang sifatnya mematikan. Menurut gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 6%. Kemudian, dampak COVID-19 bagi UMKM di Indonesia. Penyebaran virus COVID-19 memberikan dampak bagi pelaku UMKM di Indonesia, yaitu sebanyak 163.713 pelaku usaha mikro kecil menengah terdampak wabah COVID-19 ini. Sektor UMKM yang paling terdampak yaitu makanan dan minuman yang terdampak berada di kisaran 27%. Pembiayaan menjadi kunci untuk mempertahankan bisnis di tengah pandemi COVID-19 ini. Persoalan sebagian besar pelaku UMKM, khususnya mikro,
yaitu mengalami kesulitan dalam akses terhadap modal usaha dan mengalami penurunan omset yang signifikan sejak COVID-19 teridentifikasi di Indonesia. Untuk menanggulangi masalah yang dihadapi pelaku UMKM, pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya. Upaya tersebut diantaranya adalah UMKM yang masuk kategori miskin dan rentan terhadap COVID-19. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Yang kedua, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0% selama periode 6 bulan, dimulai dari bulan April. Relaksasi dan rekonstrukturisasi kredit UMKM. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima kredit usaha rakyat. Kemudian yang keempat, pemberlakuan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak COVID-19. Kemudian yang kelima, Kementerian Lembaga BUMN dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi COVID-19. Lantas, apakah kebijakan tersebut sudah efektif? Dilansir dari okesun.com, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat 43% UMKM berhenti beroperasi. Hal ini akibat pandemi virus corona atau COVID-19 pada April tahun 2020. Dan dari survei lain, jika dirata-ratakan 40% UMKM akan berhenti beroperasi. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja, saat ini menunjukkan bahwa dampak COVID-19 telah mengakibatkan sekitar 3,7 juta pekerja formal kehilangan pekerjaan. Mereka yang kehilangan pekerjaan di sektor informal, termasuk di dalamnya tenaga kerja UMKM, yang berhenti akibat berhentinya usaha yang mereka tekuni tersebut. Untuk menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, pemerintah Indonesia, melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, mengumumkan tahapan rencana pembukaan sektor ekonomi produktif dan aman COVID-19 atau yang kita kenal dengan nama New Normal. Apakah kebijakan ini dapat mengentaskan atau mengurangi beban pada sektor UMKM? Mari kita amati bersama.